Usia muda tapi begitu mengetahui seluk-beluk sejarah, terutama konon ceritanya di Kutai Barat ini ada beberapa bangsa, yaitu dari Belanda, Jepang, dan Australia ya, menjajah di Kutai Barat zaman itu. Bisa Pak Fidelis jelaskan kita mulai dari tempat kelahiran Pak Fidelis, silakan Pak. Terima kasih Pak Johansah. Saya Fidelis Nyongka nama. Saya kelahiran Kampung Dingin, Kecamatan Muaralawa, Kabupaten Kutai Barat. Profesi, ya saya lebih banyak menulis buku-buku tentang budaya dan kearifan lokal suku Dayak Benua dan Tonyoy di Kutai Barat ini. Yaitu melalui lembaga saya, ada lembaga riset lokal namanya Ethno Institute. Nah kebetulan nyambung juga dengan satu ormas yang saya pimpin, ya Aman Kutai Barat. Jadi ada konsennya juga terhadap literasi masyarakat adat. Ya kalau lihat Kutai Barat ini kan mempunyai sejarah yang luar biasa, tetapi memang masih ibarat kabut ini masih menyelimutinya. Orang hanya mendengar tapi tidak tahu persis seperti apa zaman penjajahan dulu. Misalnya orang tahu ada Belanda, ada Jepang, tetapi bagaimana fase tersebut? Nah, Kutai Barat ini mengalami fase Hindia Belanda. Nah, itu untuk Sendawar ini itu kan dimulai sejak tahun 1908 sampai 1942 fase Hindia Belanda. Karena fase ini dimulai karena adanya perjanjian ketiga Sultan Kutai Kartanegara melalui Sultan Haji Muhammad Alimuddin yang merevisi dua perjanjian sebelumnya, yaitu memperluas kekuasaan Hindia Belanda sampai ke hulu sungai Mahakam, sepanjang Das Mahakam sampai ke Longiram sekarang. Jadi bermodalkan isi perjanjian tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda berhak memilih posisi di mana mereka mau. Akhirnya mereka menetapkan di daerah namanya daerah Melalat ini untuk menjadi markas militer dan membangun lapangan udara Melalat. Nah itu fase Belanda. Itu sampai tahun 42. Jadi masa konstruksinya 1935 sampai 1942 untuk membangun semua fasilitas yang ada di Samarinda II. Kemudian fase Jepang itu dimulai tahun 1942 sampai 45. Nah, kemudian setelah itu 45 ke atas itu memang Australia masuk untuk mengusir Jepang dari sini, dan tapi sepertinya mereka tidak sempat juga menjajah di sini Australia, artinya sebagai perwakilan dari sekutu. Tapi Australia juga punya peran yang besar untuk mengusir Jepang. Artinya dari penuturan dari pelaku sejarah yang pernah kita, terutama dari masa kakek saya, kemudian dari beberapa orang-orang tua yang masih sempat, memang Belanda itu memulai konstruksinya sejak tahun 1935. Nah, artinya membangun semua fasilitas yang ada di sini, tetapi menurut mereka kalau membandingkan dengan penjajahan Jepang, Belanda masih jauh lebih baik, walaupun memang penjajah tetap buruk, tetapi perlakuan dan lain sebagainya itu jauh lebih baik. Mereka bekerja masih diberi upah, masih diberi makan, babi, ayam, kerbau itu misalnya diambil tetap ada harga, walaupun harganya rendah, misal ditukar dengan kain dengan lain sebagainya. Jadi artinya secara hubungan penghuni-penghuni rumah panjang di sini dengan Hindia Belanda itu tidak terlalu memiliki dampak yang luar biasa seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lain. Tapi kalau di Tanah Dayak ini penjajahan fisik secara langsung itu hampir dikatakan yang kerja paksa macam-macam itu hampir tidak dirasakan. Tapi mereka tetap diberi upah dan diberi makan. Untuk Hindia Belanda sendiri berada di Tanah Dayak kita ini, apa yang mereka lakukan? Ini kan pada posisi penjajahan. Apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang kita, orang Dayak pada waktu itu? Nah, kalau kita lihat dalam masa konstruksi pembangunan itu mereka melibatkan orang lokal. Memang ada dijelaskan bahwa kontraktor untuk membangun kawasan Samarinda II yang sangat megah lah menurut saya zaman itu kontraktor Cina. Saya tidak tahu apakah Cina yang sudah menjadi warga Hindia Belanda atau Cina yang dari negara Tiongkok sana. Nah, itu menjadi kontraktor. Nah, banyak yang mengatakan mereka pernah bekerja membangun sampai ke ruang-ruang bawah tanah, membangun bunker-bunker
Bahkan gudang-gudang logistik juga mereka ikut dan mereka dibayar. Selain konstruksi, apa yang oleh Hindia Belanda lakukan, misalnya tindak kekerasan, menjajah atau kerja paksa terhadap orang-orang kita Dayak sendiri di sini? Nah, kalau dari beberapa sumber itu memang ibarat dalam kerja paksa membangun jalan dan lain sebagainya itu istilahnya waktu itu disebut swaka. Swaka ini semacam mungkin sekarang semacam kerja gotong royong, kerja bakti begitu. Tetapi mereka masih diberi makan untuk bekerja itu. Nanti mungkin ibaratnya kalau mendapat pukulan atau sakit penyakit, nah itu hampir-hampir tidak kita dengar dari orang-orang tua yang pernah mengikutinya. Pelaku sejarah. Iya. Artinya Hindia Belanda lebih banyak membangun, tapi mereka menguasai daerah kita Dayak, tetapi mereka membangun konstruksi untuk siapa sebenarnya yang mereka bangun tuh? Untuk persiapan perang atau untuk kesejahteraan masyarakat pada waktu itu? Saya pikir untuk kepentingan mereka lah. Itu dibangun untuk kepentingan Hindia Belanda karena kita tahu ada yang sejarah yang tercatat bahwa Nazi Jerman itu menguasai Hindia Belanda itu sejak tahun 1940 sampai 45. Jadi otomatis Ratu Wilhelmina dengan Perdana Menteri Peter Geerbrandi ini memerintah dari London, dari Green Park London. Ini daerah pemerintah di pengasingan, jadi mereka memerintah dari luar negeri Belanda karena negeri Belanda itu sudah dikuasai oleh Nazi Jerman, sehingga ratusan ribu tentara mereka itu jadi tawanan perang. Nah, mungkin itu salah satunya Samarinda II ini dipersiapkan untuk sebagai fasilitas untuk mendukung kekuatan Hindia Belanda di tempat lain, karena ada juga selentingan waktu itu ada yang mengatakan Ratu Wilhelmina hendak memerintah dari sini, artinya memerintah dari Samarinda II ini, tetapi menurut sumber yang ada bahwa suaminya tidak mau waktu itu, pangeran suaminya itu tidak mau. Memang sempat ada saksi mata yang melihat bahwa ada satu mobil bersepuh perak milik Ratu itu sempat dikirim ke sini. Ada beberapa sumber yang mengatakan begitu, sumber lisan. Nah, memang di sini mereka ada membangun bank, ada membangun juga rumah sakit, fasilitas-fasilitas lapangan tembak, tempat menimbun logistik, misalnya sampai di Longiram itu logistik BBM mereka. Mana lokasinya itu yang mereka bangun? Nah, itu kalau kita lihat dari sini, dari pusatnya di Samarinda II di Bandara Udara Melalat, nah itu menyebar ke arah tenggara, ke arah Barongtongko, itu ada banyak gudang-gudang logistik, tapi sekarang sudah banyak yang diruntuhkan. Nah, sisa yang mungkin reruntuhan masih terlihat adalah lapangan tembak di belakang kantor DPC PDI Perjuangan Kutai Barat itu ada lapangan tembak untuk latihan menembak tentara Belanda itu. Nah, jadi pangkalan di sini ya digunakan untuk ini, mungkin untuk support logistik, support militer juga, karena di sini kekuatannya 1 batalion waktu itu 500 infanteri, luar biasa. 3 skuadron udara juga ada di sini, 19 pesawat tempur bomber dan fighter juga ada di sini. Luar biasa zaman itu. Berapa tahun Hindia Belanda menguasai di tanah Dayak kita? Nah, kalau menguasai otomatis sejak perjanjian Sultan Alimuddin tahun 1908 itu menguasai, tetapi secara de jure, secara de facto mereka menguasai ini sejak tahun 1935, karena ada sumber yang mengatakan 7 tahun setelah mereka membangun, Belanda takluk kepada Jepang, berarti 7 tahun, 42 dikurangi 7 artinya 1935 mereka mulai menetap di sini mereka. Apakah di zaman kekuasaan Hindia Belanda di tanah Dayak kita, apakah ada tempat-tempat yang mereka musnahkan atau mereka rusak seperti nilai-nilai sejarah, rumah panjang atau sekarang ini disebut Lamin? Apakah dari Hindia Belanda sendiri ada melakukan pengerusakan terhadap budaya-budaya kita? Kalau untuk itu, jadi menurut beberapa sumber yang kita dapatkan, memang di areal Melalat itu dulu ada 5 rumah panjang. Salah satu yang saya tahu itu menurut penuturan orang-orang tua itu ada namanya rumah panjang Pegang Kelima, dan ada rumah panjang lagi 4 di sekitar situ. Nah, itu memang digusur oleh Belanda. Ada beberapa sumber yang mengatakan memang Belanda membayar
walaupun ganti ruginya sangat kecil sekali waktu itu kan. Artinya tidak posisi diserang ya. Ya enggak diserang, cuma ya namanya mereka, saya pikir penggusuran itu juga dengan paksaan juga menurut saya, karena mereka kan punya senjata, punya apa, tetapi menurut beberapa sumber saya coba tanya ke Kampung Gemuhan itu memang sempat ada yang bayar, tapi ganti ruginya itu rendah sekali, sehingga orang-orang dari Rumah Panjang itu mereka ada yang tinggal ke seberang Mahakam sana, itu di daerah Kelumpang, ada yang ke Asa, ada yang ke Ngenyan, kemudian ada ke tempat-tempat lain, jadi nyebar yang dari ke 5 atau 4 rumah panjang yang ada di tempat tersebut. Memang terjadi penggusuran zaman itu. Artinya kesimpulan, zaman penjajahan yang pada saat itu oleh Hindia Belanda tidak ada melakukan perusakan atau tindak kekerasan, pembunuhan terhadap orang-orang kita Dayak, tidak ada pada waktu itu. Ya, secara langsung itu hampir tidak ada diberitahu, tetapi pernah terjadi kejadian waktu pangkalan militer itu ada seorang penghuni rumah panjang dari daerah Gemuhan itu namanya Gerunguk, itu sempat meninggal, itu tertembak oleh salah satu tentara Kenil yang baru bertugas. Nah, Gerunguk ini adalah orang yang setiap saat dia bisa datang ke markas itu dan sudah dikenal, dan dia membawa pisang, ubi jalar, pokok yang lain untuk ditukar dengan gula, garam, teh dan lain sebagainya, jadi barter. Nah, pada saat hari itu yang bertugas tentara yang baru, tentara Kenil yang baru, dia tidak tahu, dia pikir mata-mata itu ditembak. Tapi Mayor Van Bissel waktu itu langsung memberi hukuman, dia diberi hukuman langsung dipindahkan ke tempat lain. Nah, menurut cerita ini dianggap tidak sengaja, pada salah sasaran waktu itu. Baik, sekarang setelah Hindia Belanda itu kan digantikan oleh Jepang ya. Ya. Iya. Nah, bagaimana Jepang menguasai daerah Dayak ini sehingga Hindia Belanda sendiri harus hengkang daripada tanah leluhur gitu? Ya, Jepang itu menguasai Pulau Kalimantan ini kan bermula dari Tarakan. Ketika Laksamana Madia Ibo Takahashi ini kan menekuk lutut atau mengalahkan Letnan Kolonel S. Dewal di sana. Kemudian Balikpapan itu jatuh pada tanggal 23 Januari 1942, Letnan Jenderal Sakaguchi. Nah, ini mengalahkan Letnan Kolonel Van den Hugenben di sana. Nah, pada tanggal 24 pesawat Jepang itu mengintai ke Sendawar ini, mengintai keberadaan, jadi mereka belum menyerang. Nah, tanggal 25 sampai tanggal 31 Januari itu sangat intens mereka menyerang, karena kekuatan Belanda ini kan luar biasa. Ada 3 skuadron tempur, itu berisi sekitar 19 bomber, Glenn Martin bomber dan fighter Brewster Buffalo fighter. Nah, itu kekuatan yang luar biasa saat itu, dengan kekuatan darat juga besar. Sekitar 500 infanteri angkatan darat, 1 batalion waktu itu, di bawah pimpinan Mayor Gerard Duritz Van Bissel di sini. Nah, selama peperangan di udara ini pesawat saling hadang kan, itu menurut cerita kakek saya itu pesawat itu sampai jauh ke Dingin sana, itu kan puluhan kilometer dari Samarinda II, bayangkan pesawat saling kejar. Jadi menurut mereka banyak peluru besar itu yang saling tembak di udara itu mengenai dahan-dahan pohon-pohon benggris atau pohon bengkira yang besar, itu patah semua itu karena tembak itu. Jadi orang penghuni rumah panjang ini berlarian menghindar. Ada yang sembunyi di rawa-rawa, di hutan kan, takut kan waktu itu menurut cerita kakek saya. Nah, Jepang berkuasa, ini penderitaan luar biasa. Mereka kejam, kerja itu kerja paksa, kadang menurut cerita itu tidak dikasih makan itu. Salah sedikit itu ditempeleng itu. Nah, ada kejadian, jadi seluruh isi lumbung padi di kampung, seluruh isi kandang, ada ayam, ada babi, ada kerbau, itu diangkut semua sama Jepang. Diambil paksa. Nah, jadi katanya untuk membantu perjuangan saudara tua, katanya. Kan Jepang ini mengaku saudara tua kan? Untuk perang Asia Timur ini kan belum selesai ini kan? Melawan sekutu. Nah, kemudian tapi penghuni rumah panjang saat itu tidak kehabisan akal. Mereka membuat lumbung padi rahasia di hutan kan? Nah, akhirnya bisa menyimpan itu. Jadi di rumah taruh sedikit, di hutan ditaruh banyak, ternak diantar ke hutan semua. Jadi Jepang ya waktu itu cukup merepotkan lah. Kehidupan ya menderita.
mereka memaksa perempuan-perempuan menari. Bahkan ada kejadian rumah panjang Gemuhan itu. Nah, itu ada terjadi terjadi pemerkosaan di situ. Menurut cerita, ada beberapa serdadu Jepang sekitar 6 orang ini mengadakan kunjungan ke rumah panjang itu menurut cerita dari penduduk di sana. Jadi mereka maksa orang ini menari, perempuan-perempuan sama gadis-gadis ini kan. Nah, setelah menari ya mereka melakukan tindakan itu. Menurut cerita, ada 6 tentara Jepang yang berkunjung ke rumah panjang Gemuhan. Jadi mereka ini meminta warga, terutama kaum perempuan, untuk menari tarian gantar. Nah, untuk menghibur mereka. Nah, setelah menari, ya mereka melakukan tindakan pemerkosaan tadi. Nah, itu tidak diterima oleh penghuni rumah panjang. Jadi kaum laki-laki ini menyiapkan 6 batang sumpit juga. Tapi kalau menyumpit tentara Jepang ini ke badannya susah tembus karena bajunya kan tebal itu. Ke leher juga susah karena topi ini kan tertutup semua. Topi Jepang itu kan tertutup ini, telinga, leher, belakang. Jadi mereka sepakat bagaimana mereka serentak menyumpit ke tenggorokan dari arah depan. Jadi mereka nunggu di tikungan jalan, setapak itu. Jadi harus serentak menembak ke 6-6-nya ini. Kalau tidak serentak, ada yang meleset, pasti mereka mati ditembak. Tapi untunglah mereka berhasil. 6 tentara Jepang itu tewas semua kena sumpit beracun itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Jepang terhadap orang-orang kita sendiri? Ya, terhadap Belanda, setelah Belanda jatuh, ya tentara yang masih hidup itu mereka bawa jadi tawanan perang sampai ke Tarakan kan. Jadi ditaruh di kamp tawanan di sana, termasuk pimpinan yang di sini, Mayor Gerard Duritz van Bissel ini dibawa ke sana, tapi beliau meninggal di kamp tawanan perang itu karena sakit waktu itu, ya mungkin penderitaan fisik juga kan. Nah, menurut informasi setelah perang, tulang belulang Mayor van Bissel ini dibawa ke kuburan Belanda di Surabaya, itu di daerah Kembang Kuning. Jadi kuburan pimpinan Belanda di sini dulu ada di Kembang Kuning Surabaya. Bagi yang mau ziarah ke sana ya silakan kan, Kembang Kuning Surabaya. Nah, kalau terhadap masyarakat lokal di sini ya itu tadi, ya kekerasan luar biasa. Ya untuk membangun jalan, harta benda itu diambil oleh bahkan perempuan-perempuan yang cantik di kampung. Ya contohnya misalnya di salah satu kampung Benggris misalnya, itu ada istri orang Jepang beberapa yang wanita cantik di situ. Mereka hari libur, hari Pride, ya tentara Jepang yang punya istri di sana mereka kembali ke sana. Nah, orang Jepang kawin dengan orang kita lokal. Ya, saya tidak tahu apa kawin resmi atau enggak, tetapi ya itu enggak jelas juga sebenarnya. Jadi ya mungkin orang kampung enggak berani juga kan dengan ini namanya tentara penjajah kan. Terus dari sisi tempur penguasaan, terus dari sisi positifnya Jepang menguasai di daerah kita, apa yang mereka lakukan demi masyarakat pada waktu itu? Saya kira hampir, kalau dari catatan itu semua buruk semua ya Jepang itu. Hampir tidak ada catatan yang baik. Kalau dari sumber-sumber yang kita dengar waktu kecil atau dari ini, tidak ada, bahwa kan ya itu ya kekerasan yang diterima oleh mereka. Ada berapa tahun Jepang menguasai setelah merampas dari kekuasaan Hindia Belanda? Nah, itu kan mereka mulai dari menguasai Samarinda II ini pada tanggal 5 Februari 1942. Nah, itu sampai akhir Juli 1945 ketika pasukan sekutu, yaitu yang dimotori oleh Australia ke sini. Jadi ya sampai Juli 1945, akhir Juli. Setelah itu, setelah Jepang berkuasa, kemudian apakah ada lagi penyerangan oleh perebutan kekuasaan oleh Australia sendiri? Ya, setelah Balikpapan jatuh lewat operasi Obo II pada tanggal 21 Juli 1945, Australia menyerang lagi ke sini dengan pasukan darat, dengan pasukan udaranya ke sini untuk mengalahkan Jepang. Ini basis pertahanan Jepang terakhir di Kalimantan Timur menurut saya. Jadi
sempat serangan itu menghancurkan satu rumah panjang, Lou Baruk di Barung Tongkok sekarang. Itu persis di tempat kantor Kapolres itu dibangun, itu ada rumah panjang Baruk namanya. Itu tertembak pada siang hari, kebetulan penghuninya juga sedang berada di ladang atau kebun mereka, jadi tidak ada yang meninggal, itu terbakar habis. Nah, setelah dikonfirmasi, Australia mengatakan bahwa itu salah sasaran, salah tembak. Tetapi kalau analisa saya tidak, mereka kira tentara Jepang bersembunyi di situ lokal yang meninggal, tetapi Australia ini melalui pasukan rahasia Jet Force-nya itu mereka di beberapa tempat itu melatih orang lokal ini, milisi lokal ini untuk memegang senjata laras pendek, laras panjang. Jadi pada saat Australia masuk, milisi lokal ini banyak membantu mereka, termasuk menyerang, mengejar Jepang yang lari ke hutan ini kan, lari sampai ke tanah Bentian, tanah Pangkoh sana, ya bersama dengan Australia. Karena ada satu pepatah yang mengatakan musuh dari musuhku itu bisa menjadi teman kan. Musuh dari Jepang ini musuh kita. Musuh dari musuh kita ini kan Australia, itu bisa jadi teman kita. Nah, itu ada pepatah itu. Mungkin di sesi lain kita bisa bicara khusus tentang pasukan rahasia Australia yang namanya Jet Force yang dikirim tahun 44 oleh Perdana Menteri John Curtin dan Jenderal Thomas Bellamy itu ke belantara Borneo ini. Rahasia sekali untuk sabotase Jepang.